Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan kita panjatkan karena hari ini kita dapat bersama kumpul kembali walaupun dalam meeting Zoom karena memang masih pandemi, dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera selesai. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Odin Junaidi, Bapak Abdul Rauf, Bapak Ahmad Zubaidillah, Bapak Abdul Syukur, dan Ibu Dujani, narasumber kita di Kejaksaan yang selalu setia di Gakum di Jakarta Barat. Assalamualaikum Bu Megawati. Baik, sebelum acara kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu.
Baik, pada para peserta Ropi masuk kontrol penuh inspirasi bersama Bawaslu Jakarta Barat. Alhamdulillah pada siang hari ini telah bergabung bersama kita Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Odi Medi, yang sekaligus akan membuka acara ini. Kepada Bapak Odi Medi, saya persilahkan. Izin Pak Oding, suaranya nggak ada. Halo? Ada nggak suaranya? Cek. Sinyal mungkin ini. Suara saya ada nggak, Bu? Ada kan? Jelas suara, oke. Bikin. Suaranya nggak ada, Pak Odi. Mohon maaf kepada peserta, mungkin pengetahuan dan gangguan dengan speakernya, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan trouble-nya tidak lama. Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua, suaranya belum keluar Pak Ketua. Dilewat. 25 nggak bisa Sini. Baik. Kalau orang pakai transfer lain, nomor beda jadi. Masih trouble ya Ketua ya. Halo Pak Oding. Sinyal. Sudah di-unmute belum? Mute-nya, Mbak. Mode-nya sudah Pak Rob kayaknya. Kayaknya trouble. Katanya lanjut dulu tuh MC. Baik, Bu Fitri dilanjut aja atau gimana nih?
Boleh, Ikin silakan. Beliau sudah chat tadi. Oh gitu ya. Baik, mohon maaf mungkin ada gangguan sedikit pada audio Bapak Ketua. Mungkin sekaligus saja pembukaan dan pengantar oleh Bapak Abdul SPDI. Beliau ini koordinator divisi penanganan pelanggaran pemilu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, yang saya kira sangat hafal bagaimana dinamika lika-liku perjuangan dan pengorbanan, bagaimana dulu kita menyiapkan klarifikasi yang memanggil para saksi pada pemilu 2019 pemilihan presiden dan wakil presiden maupun legislatif. Kepada Bapak Abdul Rauf, saya persilakan. Terima kasih moderator. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jelas suaranya? Jelas. Jelas ya. Mantap ya. Banget. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu muka walaupun via meeting Zoom. Terutama yang saya hormati Bu Jaksa kita nih, Bu Mega. Halo, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Teman-teman pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Pak Ahmad Jubadillah, Ibu Fitriani, dan Pak Syukur Yakub, serta Pak Ketua, tadi sudah membuka, walaupun belum tampil tayangannya ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur, sehingga kita bisa silaturahmi, bertatap muka walaupun melalui meeting Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian koordinator sekretariat, Pak Kamso, Bu Neneng, kalau sudah gabung, serta teman-teman staf yang saya cintai dan saya banggakan. Mungkin dalam hal ini saya sebagai pengantar untuk diskusi, nanti narasumbernya dari Kejaksaan sudah standby Bu ya. Para peserta meeting Zoom yang saya hormati, dalam pengantar kali ini, pertama saya akan memberikan sebuah gambaran terkait dengan eksistensi atau keberadaan Sentra Gakumdu yang berada di Bawaslu, serta proses penanganan tindak pidana pemilu yang ada di wilayah Jakarta Barat. Mungkin saya memberikan gambaran umum dulu. Yang pertama, terkait dengan eksistensi Sentra Gakumdu yang ada di Bawaslu, menurut saya itu sangat urgen sekali atau sangat penting. Kalau saya ibaratkan sebuah tubuh, Sentra Gakumdu itu adalah rohnya yang menghidupkan tubuh kita. Atau kalau di Bawaslu yang namanya Sentra Gakumdu itu, saya pikir rohnya untuk menghidupkan proses penegakan keadilan pemilu. Karena kita tahu bahwa pintu masuk untuk sebuah tindak pidana pemilu itu diawali melalui Sentra Gakumdu. Artinya, kalau ada pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, kemudian masuknya ke institusi atau instansi lain tanpa melalui pintu Bawaslu melalui Sentra Gakumdu, yang jelas akan ditolak. Begitu ya, Bu Jaksa ya. Masih terdengar suara saya, masih? Masih jelas. Masih ya. Oke. Ya, saya lanjut. Nah, terkait dengan keberadaan Bawaslu di Jakarta Barat, ini tidak terlepas dari keberadaan Sentra Gakumdu secara nasional. Dan perjalanannya pun mengikuti
pemilu dari masa ke masa. Kita tahu setelah era reformasi, terutama pemilu tahun 2004, Bawaslu serta Panwaslu yang pada saat itu di tingkat provinsi dan kota itu belum mempunyai namanya sentra gakumdu. Tapi ketika ada tindak pidana yang masuk, itu akan diteruskan ke pihak penyidik. Dan di pihak penyidik itulah proses tindak pidana pemilu itu diproses sampai kasus itu P21. Itu di tahun 2004. Kemudian regulasinya baru muncul pada tahun 2009. Ya, pada pemilu 2009, regulasi terkait sentra gakumdu itu muncul, itu pun dalam bentuk nota kesepahaman bersama. Nota kesepahaman bersama antara Bawaslu, kemudian pihak kepolisian dan kejaksaan yang tertuang dalam nota kesepahaman nomor 55A ya, tahun 2008 kalau tidak salah pada saat itu. Nah, kemudian pada pemilu 2014 sentra gakumdu diperkuat lagi, bukan lagi nota kesepahaman, tetapi menjadi sebuah nota kesepakatan bersama yang terbit pada saat itu. NKB-nya adalah atau nota kesepakatan bersamanya adalah 01 NKB Bawaslu tahun 2013. Artinya pada saat 2014 itu sudah kelihatan jelas ya keberadaan sentra gakumdu. Nah, pada saat pemilu 2019 seiring dengan bergulirnya juga regulasi yang ada, keberadaan sentra gakumdu itu semakin nampak. Karena sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai sentra gakumdu. Sudah ada pembahasannya di situ. Kemudian lebih diperkuat lagi dengan adanya Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Nah, artinya dari pemilu tadi 2009 sampai 2019 ini keberadaan sentra gakumdu itu sudah legitimasinya sudah sangat kuat ya. Nah, kita tidak tahu kalau untuk kedepannya, terutama untuk pemilu 2024, masalahnya dalam draft revisi undang-undang yang sekarang lagi dibahas itu, bab terkait dengan sentra gakumdu itu tidak muncul gitu atau tidak ada. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita, apakah nanti sentra gakumdu itu akan dikembalikan seperti 2004 atau diperkuat seperti tahun 2019 itu dengan penguatan yang lebih kuat lagi, atau juga nanti sentra gakumdu itu bersama dengan lembaga tersendiri. Nah, ini masih jadi pertanyaan kita, dan karena undang-undangnya itu juga masih belum jadi gitu ya. Nah, itu terkait sekelumit dengan tentang perjalanan sentra gakumdu dari masa ke masa. Nah, kemudian terkait dengan keberadaan sentra gakumdu di Bawaslu Jakarta Barat, ya, terutama dalam menangani proses tindak pidana pemilu. Nah, selama pemilu 2019 kita menangani berbagai macam kasus ya. Kalau yang total itu dan sudah terregistrasi jumlahnya ada 14 kasus. Kasus-kasus yang kita tangani itu 14 kasus, 2 dalam bentuk temuan dan 12 dalam bentuk laporan. Nah, dari ke-14 kasus itu 13 kasus memang terpenuhi syarat formil dan materialnya. Tetapi terkait dengan unsur-unsur pidana yang disangkakan, ya, itu belum terpenuhi unsur-unsurnya. Sehingga pembahasan kita sampai di pembahasan yang kedua atau kajian kedua, ya Bu Jaksa ya. Satu kasus yang terpenuhi unsur-unsur pidananya adalah kasus dengan indikasi tindak pidana yang melanggar pasal 280 Jungto 521, dan itu sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu dari 14 kasus, satu kasus yang inkrah, bahkan ada putusan juga dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan ASN yang terlibat di situ. Nah, dari penanganan kasus itu dan proses penanganannya yang cukup bijak ya dari peserta sentra gakumdu yang ada baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, kita Bawaslu Jakarta Barat ya, mendapat apresiasi dari Bawaslu RI terkait dengan penanganan pelanggaran terbaik ya, walaupun masih terbaik ketiga, tapi se-Indonesia ini saya cukup lumayan ya.
dalam bentuk Bawaslu Award yang diberikan kepada Bawaslu Jakarta Barat. Nah, sedikit untuk mengulang kembali bahwa dari kasus-kasus yang kita tangani itu memang kalau saya klasifikasikan bentuk pelanggarannya itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama terkait dengan money politik. Ya, money politik itu kalau tidak salah ada 3 kasus, kemudian kampanye di tempat ibadah ada 2 kasus. Kampanye tempat ibadah itu terkait dengan cap gome dan juga kegiatan pelimpahan kasus dari Bawaslu RI ya. Bu Mega ya, kalau diingat-ingat lagi dah, saya juga agak sedikit ini juga. Betul, Bapak. Iya, iya. Terus juga terkait dengan kampanye di luar jadwal, kemudian pelibatan aparatur sipil negara, itu 1 kasus. Kalau yang di luar jadwal itu 2 kasus, di tempat pendidikan 1 kasus, kemudian perusakan alat peraga itu 3 kasus, manipulasi suara itu 1 kasus, dan tidak menyerahkan berita acara atau T1 itu 1 kasus. Ya harusnya juga ini masuk barangnya. Tapi ya Ibu Jaksa kita baik hati karena masih mempertimbangkan sisi kemanusiaan ya Bu ya. Itu terkait dengan sepak terjang atau kinerja Bawaslu Jakarta Barat yang tidak terlepas dari unsur penyidik dan penuntut dari kejaksaan. Kerja keras teman-teman pimpinan dan staf Bawaslu yang ada di Kota Jakarta Barat sehingga kita kerja keras kita itu diimbangi dengan prestasi yang cukup membanggakan ya bagi saya secara pribadi dan Jakarta Barat pada umumnya. Kemudian sebagai kata penutup, ini nggak enak juga kalau panjang lebar, nanti nggak enak sama pemateri utamanya. Ya, sebagai penutup dari pengantar saya untuk bahan diskusi nanti, kita mengetahui bahwa tupoksi kita adalah cegah, awasi, dan tindak. Kalau masih ada tindakan preventif, masih bisa ada tindakan preventif, itu kita lakukan dari hasil pengawasan. Tetapi kalau tidak, ya apa boleh buat tindakan yang harus kita jalankan. Tapi hukum pidana pemilu ya itu tidak serta-merta gitu. Kita mengupayakan bahwa pidana pemilu itu sebagai upaya penegakan hukum terakhir gitu. Atau kalau dalam bahasa Ibu Jaksa itu dibilang ultimum remedium gitu Bu ya. Yeah. Ya. Tapi kalau masih ada sisi cegah dan awasi itu yang masih kita pertimbangkan gitu. Nah, tapi kalau udah masuk ranahnya di tindak atau penindakan, nah ini kita juga tidak bertolerir dengan adanya istilah restoratif justice gitu. Tetap penegakan hukum pemilu itu yang akan kita tegakkan. Bukan begitu Bu Jaksa ya? Ya, dan terakhir, terakhir bahwa Sentra Gakumdu dan Bawaslu ini merupakan bagian dari proses pemilu ya atau dari sistem pemilu. Tapi yang namanya sistem itu tidak ada yang sempurna, Bu ya. Dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan-perubahan. Tapi paling tidak bagaimana kita menjadikan pemilu dan Sentra Gakumdu yang ada di Bawaslu itu sebagai media untuk membangun bangsa. Dan terakhir sebagai kata penutup juga, kita Bawaslu dan Sentra Gakumdu itu merupakan satu tarikan napas, ya, satu tarikan napas dalam menegakkan keadilan pemilu. Sehingga rasa keadilan, rasa penegakan hukum yang terkait dengan para peserta pemilu dan juga masyarakat yang mengikuti proses pemilu akan tetap kita tegakkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf agak panjang dikit dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Roho yang telah memberikan pengantar
acara Ngopi Bawaslu pada siang hari ini cukup panjang dan lebar, cukup komprehensif penjelasannya. Terima kasih Pak. Pak Ketua, halo Pak Ketua, apakah sudah bisa bergabung? Halo ya, tes. Bisa kedengaran ya? Siap. Baik, mohon maaf mungkin tadi Pak Ketua ada trouble sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa bergabung. Sekalian untuk membuka acara kita hari ini, ngobrol penuh inspirasi bersama Bawaslu Jakarta Barat dengan tema peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Kepada Bapak Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Odi Junaidi Sarjana Hukum, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada trouble sedikit, ini akhirnya ganti ke laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Tri Megawati, ya ini kolega dan partner kerja kami di Gakumdu, serta para pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Bu Fitriani, ada Pak Ubed, ada Pak Raub, Pak Syukur, serta rekan-rekan sekretariatan dan teman-teman para mantan dari pengawas kecamatan yang syukur alhamdulillah masih setia dan ikut terus untuk bergabung di dalam kegiatan Bawaslu Kota Jakarta Barat. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, Pak Rob sudah panjang lebar, ya mungkin saya membuka saja karena ini sudah agak sore. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Mega yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di acara kami, dan semoga semuanya ya kita tetap diberikan kesehatan di dalam masih masa-masa pandemi ini. Kesehatan mungkin akan terus kita dapatkan, dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang lebar, para webinar dan rekan-rekan sekalian, ini udah episode ke-6 dari kita punya acara dari Ngopi Bawaslu ini. Ya, sekarang ini walaupun DKI Jakarta tidak ada pilkada, namun peningkatan kapasitas ya sumber daya manusia dari kita ini kita akan terus tingkatkan dengan acara-acara seperti ini. Ya, sekali ini ya kita membahas terkait dengan apa dan pengalaman-pengalaman kita di dalam proses Gakumdu ini pada pemilu tahun 2019 kemarin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung dibuka aja Kin ya. Siap Pak. Oke, baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan atas berkenan semuanya, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udin Junaidi yang telah membuka acara Ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Mungkin kita akan langsung ke acara inti kita, dan saya selaku pembawa acara sangat berharap untuk pada para peserta, khususnya pada staf Bawaslu Jakarta Barat, agar senantiasa aktif dalam berdiskusi nanti setelah narasumber menyampaikan materinya. Baik, saya akan perkenalkan langsung narasumber kita pada siang hari ini.
beliau bernama Ibu Tri Megawati SHMH. Pekerjaan jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pengalaman kepemiluan ini malam saya WA, lupa Bang katanya, apakah 2014, apakah 2017. Ya akhirnya kata beliau, masukin aja Bang 2017. Saya bilang siap Bu. Jadi kalau ingat Bu Mega ini, dulu ingat bulan puasa, bagaimana kita udah jam 12 masih melakukan proses klarifikasi dengan Pak Rauf. Dan akhirnya jam 1 baru kita pulang. Baik, Bu Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu? Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya semenjak selesai pemilu ini udah nggak pernah ketemu, makin cantik kayaknya. Iya ya, betul. Bu Mega, ini kan kita akan membahas bagaimana peranan Sentra Gakumdu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Kita akan membahas bagaimana pengalaman hiruk-pikuk, lika-liku, ya kan, kesulitan apa yang dialami pada pemilu 2019 khususnya. Karena Sentra Gakumdu dijadikan sebagai pusat penegakan hukum tindak pemilu yang terdiri dari 3 unsur, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Bawaslu, khususnya Gakumdu, saya yakin sekali bahwa Bu Mega bukan hanya mengalami secara langsung, tapi mengalami proses batiniah. Bagaimana dulu kata Pak Rauf, ada salah satu penyelenggara yang harusnya secara delik sudah memenuhi baik formil maupun material, akhirnya kita selesaikan dengan cara mediasi kekeluargaan supaya tidak terjadi sampai proses selanjutnya ya Bu ya. Padahal kita ingat betul sampai mau nangis waktu hari itu Bu, yang kita klarifikasi. Karena memang ketidaktahuan atau kesengajaan yang pasti Bu Mega saya yakin hafal betul ini bagaimana hiruk pikuk pada tahun 2019. Baik, tidak berpanjang lebar mungkin Bu, saya persilahkan kepada Bu Mega untuk mempresentasikan bagaimana sejauh mana sih Bu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Gakumdu pada pemilu 2019 dan menurut Ibu ke depannya harusnya idealnya seperti apa Gakumdu itu. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Tri Megawati. Terima kasih Bapak. Kenalan lagi dong. Kan udah lupa kenalan lagi ya. Ini judulnya itu Ngopi Bawaslu, ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu. Benar ya Pak ya? Benar ya Pak Dikit ya? Sebenarnya kalau ngobrol penuh ini sebenarnya saya judulnya nggak ngasih materi sebenarnya, berbagi cerita, benar nggak? Berbagi cerita, berbagi. Kalau ngasih materi kayak seminar kita, ya Pak Dikin. Siap Bu, lanjut Bu. Jadi kalau kita ini dengan adanya pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun, baik pemilihan presiden ataupun pilkada. Jadi adanya pemilu itu pelaksanaannya tetap harus diawasi. Makanya muncul adanya Bawaslu. Kenapa harus diawasi? Karena terhadap adanya potensi-potensi permasalahan hukum pemilu yang relatif beragam dan berbeda dengan tindak pidana umum yang biasanya. Jadi dia lebih kekhusus untuk hukum tindak pidana pemilu aja. Hukum acara pidana pemilu yang digunakan dalam Undang-Undang Pemilu itu mempunyai bagian norma yang berbeda dengan hukum acara yang biasa dipakai dalam KUHP. Itu perbedaannya terletak pada komponen pelaksana, alur penanganan tindak pidana, dan batas waktu penanganan tindak pidana tersebut. Nah, di Bawaslu ini karena ada tindak pidana pemilu, tentu saja kita akan melibatkan para penegak hukum, ya bisa polisi dan jaksa, hakim.
Nah, kalau di hukum acara pidana itu masih ada sekat, yaitu antara penyidik dan penuntut umum dan hakim dalam pelaksanaan menangani tindak pidana. Nah, dalam alur di tindak pidana pemilu ini seakan-akan tidak ada sekat antara polisi maupun penuntut umum. Nah, ini ditambah lagi dengan penegak hukum asal dari Bawaslu, dari Pak Abdul Rauf ya Pak. Jadi, nah, guna untuk memperlancar koneksi antara personal dan lembaga yang menangani tindak pidana pemilu itu, dan untuk efektivitas kerja menyamakan persepsi dan pemahaman itu, maka dalam pola penanganan tindak pidana pemilu maka dibentuklah adanya sentra Gakumdu. Biasanya disebutnya seperti itu. Sentra Gakumdu itu singkatan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, itu terdiri dari Bawaslu, dari kepolisian, dan juga dari kejaksaan. Ditambah lagi dengan pihak-pihak lain sebagai anggota sistem peradilan dari tindak pidana pemilu itu, seperti hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat, atau pengacara. Nah, apa sih Sentra Gakumdu itu? Yaitu pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan anggota sistem peradilan yang lain yang telah membentuk konsep sistem peradilan pidana, yaitu sistem peradilan pidana pemilu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa selain ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, itu ada tambahan lembaga lain yang akhirnya membentuk adanya suatu sistem peradilan pidana pemilu. Nah, kenapa ini bisa berbeda? Karena kalau kita lihat mengenai peran penting Sentra Gakumdu itu, karena terdapatnya adanya perbedaan beberapa karakter khusus dalam hukum pidana formil penanganan perkara tindak pidana pemilu. Antara lain, batas waktu yang relatif lebih singkat, penyelidikan yang maksimal 5 hari, penyidikan 14 hari, penyelidikan berkas perkara 3 hari, pengembalian jaksa ke penyidik 3 hari, sampai sidang saja hanya 7 hari. Dan kita maksimal itu hanya banding, tidak ada lagi maksimal putusan itu, maksimal hanya sampai banding saja. Terus yang kedua lagi karakter khususnya, yaitu secara tersirat tidak ada penghentian penyidikan, tersirat ya, karena peluang penghentian terhadap laporan atau temuan hanya ada pada saat penyelidikan. Nah, jadi dengan adanya Sentra Gakumdu ini diharapkan tidak ada bolak-balik perkara antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, karena pengembalian berkas perkara yang hanya dibatasi 1 kali saja. Nah, itu kekhususan yang ketiga. Yang keempat yaitu pengembalian berkas perkara ini pun jadi yang kekhususan itu jadi kenapa? Kalau pengembalian berkas perkara ini bolak-balik sedangkan waktunya sangat singkat, ini tidak akan efektif untuk menangani suatu tindak pidana pemilu. Nah, makanya kalau di Sentra Gakumdu jarang sekali berkas bolak-balik, betul Pak Rauf? Karena kita dari awal selalu bertiga merundingkan. Nah, kalau kita Gakumdu, memang benar, saya gini ceritanya, saya sebenarnya bergabung dalam Sentra Gakumdu sudah beberapa kali. Saya jadi anggota pemilu Gakumdu. Pak Rauf? Ya, Bu. Halo? Ya. Tadi suaranya agak kurang jelas. 3 kali ya, Gakumdu? 3 kali, Bu. Gakumdu saya 3 kali, Bapak? Ya. Kalau tidak salah, Bu ya. 3 kali ya? Ya. 2014, 2017, 2019. 2019. Ya, betul. Waktu 2014, Ibu ikut di Sentra Gakumdu? Iya, yang Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Ya. Belum. Enggak ketemu ya. Saya ketemu Pak ini ya, yang sudah di mana? Oh ya, di 2017 Ibu. 17-19. Oke. Nah,
mengenai kewenangan masing-masing ini, kalau yang saya lihat nih ya, Sentra Gakumdu ini masing-masing terlalu masing-masing. Jadi Sentra Gakumdu ini unsur pelaksananya mengaturnya secara parsial. Nah, Sentra Gakumdu yang pada Undang-Undang Pemilu yang lalu, yang 2000 berapa ya, itu hanya satu pasal, yaitu pasal 152 yang tentang pemilihan gubernur. Nah, kalau yang tentang pemilihan presiden kita hanya 2 pasal, 486 dan 487. Sedangkan tindak pidananya ada beberapa macam, ada beberapa itu ya. Kita sekarang ini berbagi sharing cerita saja ya Pak. Agar lebih jadi saling menjawab aja, karena kalau kita materi semua sudah tahu, semua sudah kita baca. Segitu. Siap, dilanjut Bu Mega. Iya, saya cukup sekian aja, karena kalau mau dibaca semuanya sudah bisa dibaca di undang-undangnya. Kalau peran serta dari kejaksaan, yaitu dia akan masuk dalam Sentra Gakumdu, dalam penuntutan serta sampai eksekusinya. Jadi kalau di Sentra Gakumdu, kalau masih dalam penyidikan itu adalah komandonya dipegang oleh polisi. Terus sedangkan kalau dalam penuntutan dan eksekusi, komando utamanya Sentra Gakumdunya beralih ke kejaksaan, tapi dengan tembusan kepada penyidik kepolisian. Sehingga dari awal sampai akhir alur penegakan hukum tindak pidana pemilu Sentra Gakumdu selalu berperang, saling berkaitan satu sama lain dengan leading sektor yang saling bergantian. Seperti itu Pak, cukup? Bu Mega, kira-kira bagaimana nih persoalan waktu yang begitu singkat? Kira-kira menurut Bu Mega nih, kan 2019 kemarin kan kita bareng-bareng nih waktu klarifikasi. Menurut ini kan memang satu kendala ini kan waktu yang begitu singkat ini, ya kan, untuk melakukan proses klarifikasi maupun penyelidikan sampai misalkan apabila memenuhi dalam pembahasan pertama kita naik ke status penyelidikan. Nah, menurut Bu Mega kira-kira waktu yang begitu singkat ini menjadi kendala tidak sih Bu untuk kita melakukan proses klarifikasi, penyelidikan dan sebagainya? Ya, ini akan jadi salah satu kendala karena terlalu singkat. Cuman kan kita kan tindak pidana pemilu itu kan istimewa ya. Kita kan hanya menangani soal tindak pidana pada saat pemilu. Kalau diperpanjang, kalau kita pikir diperpanjang waktunya dari masa yang pemilu tersebut, dan nanti ujungnya akan daluarsa. Jadi harus kita yang memang harus bekerja secara maksimal dengan memaksimalkan dengan waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang tersebut. Bekerja keras. Misalkan ini nanti Bu, misalkan kayak tempo hari kita alami juga, mengingat adanya juga batas waktu yang Ibu bilang tadi daluarsa, terus kemudian namanya pemilu ini kan pasti peserta pemilunya partai politik maupun calon perseorangan. Yang kita hadapi waktu itu kan adalah bagaimana kita melakukan undangan sebagai saksi ya pada waktu itu untuk klarifikasi. Bahkan sudah 1-2 kali pun mereka tidak datang. Artinya ada upaya mereka mengulur-ngulur waktu gitu loh Bu, supaya kasus ini daluarsa melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi solusinya gimana gitu ya? Iya, kira-kira perbaiki ID-nya. Harus ada perubahan pada peraturan mengenai pelaksanaan penanganan dari tindak pidana pemilu tersebut. Bahwa mungkin gini, bisa juga ditambahkan bahwa sudah untuk kalau tindak pidana umum kan 3 kali pemanggilan karena waktunya yang panjang. Nah, mungkin kalau tindak pidana pemilu 2 kali pemanggilan, kalau enggak bisa dipanggil paksa seperti itu. Berarti 2 kali pemanggilan, setelah itu
kita panggil paksa, Bu. Mungkin Kalau usulannya ada begitu. perubahannya, kan ini belum ada perubahannya. Berarti Pak Rauf bisa nih, Bu, untuk mengajukan nanti revisi undang-undang pemilunya, Bu. Ya iyalah, kan ya. Kalau ada perubahan, kalau di tindak pidana umum kan biasanya 3 kali pemanggilan. Nah, kalau tindak pidana pemilu kan karena singkatnya waktu, jadi ada daya paksa di situ. Melebihi kewenangan Pak Sinaga dong, Bu. Kan Sentragakumdu, Pak. Istimewa undang-undangnya. Kan ini cuma saran, Bapak. Kita harus ada undang-undang yang mengatur. Ya memang terkadang menjadi catatan kecil ya, Bu, karena yang kita alami waktu itu, yang kita rasakan, saya sebagai staf kan mengantarkan undangan dan sebagainya, bahkan sudah 2 kali kita antarkan undangan, mereka tidak hadir gitu loh. Karena sementara deadline waktu kita kalau nggak salah Pak Rauf waktu itu sisa 3 hari lagi gitu loh. Setelah hari ketiga daluarsa kasus itu, karena 14 tambah 14, setelah itu kita harus putuskan apakah ini berlanjut ke pembahasan kedua atau selesai pembahasan pertama gitu. Mungkin Pak Rauf harus ke tempat yang dipanggil. Nah, Siap, Bu, siap. Tapi kalau tempat yang dipanggilnya di luar daerah gimana, Bu? Berarti tinggal administrasinya, Pak. Masih bisa dilanjut, Bu Mega, curhatnya atau pengalamannya? Karena ada waktu sekitar banyak kan sama Pak Rauf pengalamannya ya, meriksanya sampai malam. Sekali meriksa beberapa orang. Ya Pak Rauf ya harus selesai pada saat itu. Betul, Bu. Apa ya? Tapi senang sih. Kalau saya mah senang, Pak. Capek tapi senang. Senang, Bu. Kadang kan kita meriksa sebenarnya kan antara pelapor dan terlapor itu harusnya beda hari karena datangnya bareng, ya udah periksa gantian. Padahal sebenarnya itu enggak. Kalau untuk yang umum ya, saya pidana biasa kan antara pelapor dan terlapor itu kalau bisa beda hari. Gitu. Nah ini mah kita terlapor, pelapor, saksi, semua jadi satu hari yang harus kelar. Efisiensi waktu. Harus kelar. Lagian manggilnya terus disamakan waktunya. Aduh, harusnya kan dari jam sekian jadi sekian. Terus kita juga terkendala dengan apa ya namanya ya? Terkendala dengan tanggung jawab kita sebagai jaksa, polisinya tergantung dengan jaksa, polisi. Jadi untuk kumpulnya pun agak susah juga ya, Pak ya. Untuk sarana dan prasarannya pun di situ nggak ada tempatnya kita itu. Kita nggak dikasih tempat duduk. Salah ya. Tempat duduk dikasih, Bu, cuma kurang nyaman. Kita kan nggak ada ruang yang khusus itu ya Pak, maksudnya khusus untuk ini. Seandainya itu kan bisa settle di situ satu-satu gitu. Baik, mungkin kita harus isi di Ngopi Bawaslu ini dengan banyak sharing kali Bu ya. Ya. Karena sebetulnya kalau secara normatif yuridisnya kita bisa pelajari di undang-undang. Karena yang nggak ada itu adalah pengalaman. Ya, mungkin di Bawaslu juga kita bisa baca. Bu Mega sudah memberikan bagaimana sedih dan pilunya karena harus pulang malam terus. Waktu kita sibuk-sibuknya klarifikasi. Kalau mau nanya dasar hukum Pak Abdul Rauf udah apal di luar kepala. Terus nih Bu Mega. Ya. Bu Mega kalau udah lewat jam 12 tuh udah gelisah. Gitu. Langit pagi sekali ya. Karena ini anak saya gimana sahurnya di waktu itu kan. Saya masih ingat aja itu. Karena memang betul kata Bu Mega, pengalaman kita waktu itu adalah saksi itu datang di saat jam bersamaan itu di atas habis maghrib. Nah, kan, karena numpuk akhirnya kita klarifikasi. Baik teman-teman semuanya peserta Ngopi Bawaslu siang hari ini, demikian mungkin pemaparan dari Bu Mega, lebih banyak mungkin kita ini serius tapi santai kali Bu ya, biar lebih kaku kita diskusinya.
Dan saya juga berharap kepada seluruh staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat agar berperan aktif untuk bertanya, karena Bu Mega apapun itu adalah pelaku sejarah di Sentra Gakumdu Bawaslu Jakarta Barat. Mungkin juga Pak Rauf bisa menambahkan apabila nanti ada pertanyaan ataupun misalkan ada saran atau mungkin bahkan kita menerima kritik juga di Sentra Gakumdu. Yang pasti kritik itu bertujuannya untuk lebih baik kepada organisasi ke depan. Baik, saya buka sesi pertanyaan kepada 3 orang peserta dulu. Nah, ini sudah ada nih Bu. Saya boleh bacakan Bu Mega ya? Ya. Ini dari Ajeng. Ajeng ini salah satu staf, salah satu staf di Bawaslu Jakarta Barat. Dia bertanya bagaimana menurut pendapat Ibu Mega tantangan terbesar dan persiapan seperti apa bagi Sentra Gakumdu dalam menangani tindak pidana pada saat pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan. Mungkin maksudnya, mungkin bisa ditambahin maksudnya mungkin pilkada dan pilpres bisa bareng nih, karena kan isu-isunya ini ke arah sana. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih tantangannya mengingat kita satu gelombang aja kepayahan, ya kan, kerepotan, apalagi nanti ada 2 tahapan yang berbeda, ada pengaduan pelanggaran yang berbeda, Bu. Silakan Bu Mega. Langsung dijawab ya. Ya, boleh Bu, langsung dijawab. Bagaimana menurut pendapat saya ya nih, sangat berat sekali untuk tanggung jawab sebagai Sentra Gakumdu-nya. Ya Pak Abdul Rauf ya, sangat berat sekali untuk Sentra Gakumdu. Apalagi kata Pak Abdul Rauf, nggak tahu nih Sentra Gakumdu-nya nanti modelnya kayak apa. Betul. Nah, belum jelas ya, surat itu belum muncul Sentra Gakumdu-nya apakah seperti yang kemarin atau berubah ke awal lagi atau bagaimana, belum ada, atau mau dia berbentuk sendiri, lembaga sendiri, kita nggak tahu. Berarti itu perlu, kita masih deg-degan kalau sampai dua jadi satu ini Pak. Betul. Tapi Bapak sih yang deg-degan, kalau saya sudah enggak. Sama Pak, tugas bareng-bareng. Jadi tantangannya akan sangat berat karena apa ya, kita akan terima laporannya akan 2 kali lipat lebih besar, lebih banyak. Terus kayaknya perlu apa ya? Perlu banyak SDM yang terlibat di situ. Jadi tidak hanya beberapa mungkin karena kalau penanganan hanya untuk berapa orang kita Pak? Ini itu berapa? Saya 3, polisi 5 ya Pak? Polisi 5 sampai 6. Nah, dari Bawaslu Komplit. Itu kayaknya kalau sampai 2 gelombang jadi 1 itu kayaknya harus tambah 2 kali lipat Pak. Itu kemarin aja kita keteter periksa apa tuh? Periksa saksi, periksa lapor aja sampai malam kan. Padahal itu tim ada berapa? Kadang juga tim kan tidak semuanya aktif. Jadi perlu ekstra kerja keras kalau untuk 2024 kalau sampai benar-benar dilaksanakan seperti itu. Tantangan terbesarnya adalah limit waktu. Kalau masih pakai undang-undang ini belum berubah, limit waktu, terus daya paksa kita untuk bisa nge-push itu, terus SDM, terus sarana prasarana. Otomatis kalau kita mau maksimal itu harus jadi satu kantor. Makanya berkantor di situ, dikaryakan kalau polisi sama jaksa, mungkin seperti itu. Seperti itu mungkin Pak. Betul Pak Rauf, gimana Pak? Silakan Bang Pak Rauf kalau mau menambahkan. Ya, betul juga siapa yang diungkapkan oleh Bu Jaksa. Tapi kita melihat perkembangan revisi undang-undang, itu kan pemilu serentak nasional ya, rejim pemilu, dan kalau tidak salah itu dibagi 2 tahap itu. Pertama pemilu nasional yang terkait dengan pilpres dan pileg, kemudian pemilu nasional terkait dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota serta DPRD. Nah, itu yang pemilu lokal. Tapi serentaknya di tahun 2024
mungkin ada spare waktu gitu. 2 tahun, setelah 2 tahun pemilu presiden dan pemilu legislatif, baru kemudian pemilu kepala daerah. Tetap saja. Urut-urut ya. Iya. Tetap ya, bukan 2 tahun, di tahun yang sama lah, di tahun yang sama, cuma berbeda di bulan aja gitu. Di bulan. Iya, Aja Bapak. Ya, kalau memang itu Biar tetap. yang pengawasnya Pak. Ya, betul, Bu. Bisa itu perlu stamina, apalagi ya kita berharap sih coronanya udah selesai ya. Kita berharap. Mudah-mudahan. Nah, kalau belum itu akan banyak makan apa sih kesehatan korban lagi. Itu. Ya seperti itu Pak Sodikin. Ya, dilanjut Bu Mega. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari atau mungkin bisa langsung bertanya ini. Bang Muhajir ada, Bang Muhajir. Setelah Bang Muhajir langsung ke Ana ya. Mungkin lebih enak bisa nanya langsung. Jadi ini Bu Mega pasti masih ingat nih Bang Muhajir. Ya, jelas ya soalnya sedikit. Jelas Bang, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Solikin. Saya ingin menanggapi terkait tadi banyak dibahas masalah proses mekanisme persidangan dan juga waktu yang terlalu mepet dan juga saksi. Saya ingin menyoroti gini Pak, kalau saya memposisikan sebagai saksi orang yang ada di luar itu, sebenarnya kan ini kan jaminan saksi yang datang kemudian karena memang keamanan yang juga dijamin, karena memang tidak lepas ketika memang isu Gakumdu ada isu politik. Bagaimana ketika saya memposisikan sebagai saksi yang melihat kejadian itu, di posisi saksi dengan status keamanan saya pada saat membela ataupun bersaksi terkait masalah pelanggaran pemilu. Karena memang akhirnya berpikir masyarakat itu kan apa jaminannya masalah keamanan dan juga kenyamanan keluarga. Mungkin pada satu posisi jaringan politik ini yang sangat sulit untuk kita terka dalam proses kenyamanan lah gitu lah, terutama dalam keluarga. Kalau posisi orang berpolitik punya kepentingan, oke, dia datang dengan sepenuh hati datang sebagai saksi. Tapi kalau memang masalah hukum datang sebagai saksi ataupun sebagai pelapor dipanggil di Gakumdu, kemudian juga dipublish walaupun memang ada jaminan tidak dipublikasikan, pasti yang namanya politik ya kita agak tanda kutip ya ketika memang Bawaslu segmennya adalah pemilihan caleg, presiden maupun pilkada tidak lepas dari intri-intri politik, pasti tekanan-tekanan dari lawan dan kawannya juga sangat luar biasa. Kemudian bagaimana sih Gakumdu atau Bawaslu ini bisa menjamin kegelisahan yang ada dalam masyarakat. Itu aja mungkin di samping masalah dari proses dan mekanismenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bu Mega dijawab. Ini karena saya agak putus-putus terimanya, bisa enggak? Mungkin saya perjelas kali, karena kalau tidak salah pertanyaan itu bagaimana jaminan keamanan terhadap kita yang menjadi saksi dalam berperkara di Gakumdu. Mungkin itu bukan Bang Muhajir? Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya saksi sebagai pelapor juga. Karena kan ini di domain politik Bu Mega, mungkin yang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita jadi pelapor, mungkin misalkan kita nih nangkep money politik misalkan, kita mau ngelapor nih, apa nih jaminan buat kita? Karena ini kalau kata Bang Raub, saya masih ingat karena pernah dia bilang, ini gajah-gajah yang kita lawan, katanya. Ini gajah-gajah yang kita klarifikasi. Nah, jangan sampai ketika kita mau menegakkan keadilan pemilu, kita mau menegakkan pemilu yang bersih, di satu sisi mungkin kita nggak nyaman, mungkin pasti akan terjadi ancaman, intimidasi dan sebagainya, Bu. Bagaimana itu, Bu, mengenai jaminan keamanan sebagai pelapor ataupun saksi? Silakan Bu Mega. Ini menarik nih Bu, pertanyaan masih banyak karena narasumbernya menarik nih. Begitu ya. Nah, jadi gini Pak, kalau menurut saya ya, kalau memang kalau kita Bawaslu Gakumdu tidak ada
Selain memberi jaminan bahwa nanti kalau ini kita yang ini, apa maksudnya, kita lindungin, kita yang ini itu memang tidak ada. Tapi kalau memang itu terjadi, kita bisa minta PSK. Kalau itu pun terjadi, tapi kalau saya ada solusi lain, Bang Mujahid, Bu Muhajir, gini. Bagaimana kalau memang merasa khawatir dengan keamanan diri, alangkah lebih baiknya bikin laporannya dikasihnya ke Panwas. Panwas apa namanya? Panwas kecamatan ya, Pak? Kecamatan, ya. Nah, kalau Bang Muhajir punya laporan, punya apa, terus takut nanti diinin sama ini, ya udah kasih ke Panwas. Nah, kalau Panwas kan ada perlindungan secara sendiri tuh. Minimal kalau itu pasti akan ragu untuk melakukan, misalnya orang pihak-pihak politik itu untuk masuk dalam mengintimidasi Panwas. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau takut, ya udah jangan melapor sendiri, lapor aduh bareng aja Pak Panwas, ini loh saya punya buktinya, ini loh ini dibukti dikasih aja. Nah, biar dia yang melapor ke Sentra Gakumdu. Itu kayaknya lebih aman. Bagaimana Bang Wajir? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Iya, maksudnya kalau saksi ini kan, saksi walaupun memang tidak menjamin berlangsungnya persidangan, yang sekiranya Wajir, mohon maaf, suaranya agak dekat Bang, karena ini jauh dengerannya. Oh iya, lebih jelas nggak? Saya nggak makin jelas. Mantap. Ya, ini kan kaitannya kalau masa proses persidangan ini kan, kalau seandainya dia bersaksi, jadi saksi yang saksinya itu memang lebih valid dan memang di lapangan, kekhawatirannya itu juga kan, saya lebih tertarik masalah jaminan sih, ketika memang kita banyak kendala, ketika memang ada saksi yang dari pelapor agak ketakutan mau datang ke Bawaslu juga beberapa kali, itu menjadi kendala. Saya pikir apakah memang tidak ada aturan kelanjutannya itu masalah perlindungan saksi dan juga jaminan Bawaslu terkait masalah saksi-saksi itu. Walaupun memang tidak ada jaminan kan juga akhirnya masyarakat umum agak mikir-mikir dua kali untuk datang sebagai saksi ataupun sebagai melaporkan diri. Kayaknya di Panwas juga siapa yang bisa ngejamin Panwascam data dia sebagai pelapor dia tidak keluar. Kayak gitu Bu. Begini ya, kalau kita membicarakan soal ancaman, kalau soal jaminan, tindak pidana tidak hanya tindak pidana pemilu sebenarnya, semua tindak pidana pemilu kalau mau bukan di luar tindak pidana pemilu pun kalau bilang nanti saya takut jadi lapor takut begini, semuanya bisa berkemungkinan seperti itu. Jadi kan kayak ini tindak pidana pembunuhan, saksinya saya takut nanti ini pemerintah itu hanya ada jaminan LPSK namanya kan, saksi dan korban. Nah, kalau saya sih kalau tindak pidana semuanya punya potensi untuk istilahnya diancam, takut diapa-apain. Semua tindak pidana menurut saya punya potensi seperti itu. Jadi bukan suatu hal tindak pidana pemilu itu suatu hal yang lebih istimewa, lebih tinggi kayaknya. Tapi semua tindak pidana mempunyai potensi untuk adanya pengancaman. Kalaupun ada pengancaman, kita bisa lapor polisi. Kalaupun kita takut datang sendiri, kita bawa polisi, polsek, lapor Pak saya mau jadi saksi tapi saya takut. Silahkan minta pengawalan polisi. Seperti itu. Jadi kalaupun ada pengancaman, silahkan barang buktinya dipegang. Ini saya diancam, saya minta perlindungan, lapor ke polisi. Baik, sudah jelas Bang Wajib. Bang Rob, mau menambahkan atau lanjut? Gimana Pak Muhajir udah jelas belum? Tapi gini ya, terkait dengan masalah saksi, terutama pihak pelapor, kita berusaha untuk menjaga kerahasiaan pihak pelapor. Walaupun pihak terlapor itu berusaha untuk mencari tahu
ya kita berusaha sebisa mungkin untuk menutup siapa pihak pelapornya. Dan artinya keamanan atau kerahasiaan pelapor itu tetap kita jaga. Terus keduanya gini, terkait dengan masalah laporan ya, ini kalau di Bawaslu ini memang unik gitu. Saya lihat bahwa laporan yang kita terima itu rata-rata tidak murni gitu, tidak murni masyarakat yang melihat langsung kejadian ada tindak pidana itu lapor gitu. Kebanyakan pihak pelapor itu siapa di belakangnya gitu, atau kepentingan siapa. Itu makanya lebih ke politik ya Pak ya. Ya, hampir rata-rata seperti itu. Kalau untuk pelapor murni saya pikir sedikit lah, 1% yang ada. Dan lebih banyak pelapor yang ada itu ya siapa di belakangnya, siapa yang membiayai, sehingga mereka juga berani lapor, mereka juga berani ngegas lah ibarat gitu. Tapi lawannya juga ngegas. Lawannya juga ngegas juga. Jadi jangan khawatir. Karena ya dunia pemilu itu adalah dunia politis. Nanti habis pemilu juga udah selesai Pak. Ya sampai pelapor sendiri juga dipolitisasi gitu. Ya Pak, betul. Itu maksud saya, jadi makanya pelapor, saksi, karena memang lebih dijamin sama orang yang di belakangnya ketimbang jaminan terkait masa laporan itu sendiri, akhirnya lebih kepada nilai politis. Ya, seperti itu lah. Ya, siap. Baik, cukup jelas ya Pak Muhadjir ya. Kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya nih. Bu Mega dari staf juga ada Ana, silakan kepada Ana. Ana ada? Ada Bang. Ayo lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, selain kendala waktu dengan batasnya waktu yang sesuai dengan undang-undang, kendala lain dalam proses penanganan pelanggaran pemilu itu seperti apa Bu? Ini selain waktu ya, kendalanya itu yang saya alami ini sarana prasarananya. Jadi ketika kita naik nih, kita naik meriksa orang. Kalau masih penyelidikan kan masih di ini ya, masih di Bawaslu. Kalau udah ke polisi, itu polisi nanggung sendiri. Ya kan, nanggung sendiri dari kertas, dari pokoknya semua kinerjanya kan langsung pergi ke. Kalau kita kerjasamanya sama Polres ya Pak, langsung dikerjanya di Polres. Jadi nggak stand jadi satu apa namanya satu tempat yang bisa saling ini jadi nggak usah bolak-balik. Nah kalau sudah naik ke penuntutan, ya saya kerjain juga di kejaksaan saya, di kantor saya gitu. Nah pada saat ada yang harus diperbaiki, pada saat apa keperluan untuk membuat berkasnya itu lebih lengkap, itu kita sendiri yang menanggung seperti itu. Jadi kita nggak satu tempat, susah koordinasi. Kadang ada di tempat, kadang nggak datang, kadang nggak aktif, seperti itu kendalanya sih. Itu Mbak. Oh iya, baik Bu. Tapi kayaknya kalau dari Pak Rauf sih support habis lah Bu. Jadi nggak ada kendala dong. Kalau sarana di Bawaslu-nya disupport habis. Iya, tapi kan saya kerjanya di kantor. Mungkin Bu ya, ada kalau tidak salah, ada salah satu kasus yang tadi Pak Rauf bilang, sampai pada proses penuntutan, salah satu caleg yang tidak kita harus sebutkan, itu kan sampai ingkrah ke pengadilan ya Bu. Mungkin bagaimana suasana kerja Ibu sendiri ya kan, dalam melakukan proses penuntutan, berkas dan sebagainya, mungkin yang dimaksud kali Bu ya. Iya, jadi kita kan gini, jadi kalau sudah dalam kewenangan kita sebagai penuntut, berarti kan itu balik ke ritme kerja kita seperti biasa, ya kan? Padahal itu ada sentra gakumdu kan seperti itu. Mungkin, maksudnya kalau saya masih jenjangnya masih kalah lapor ini, harus lapor itu, sesuai dengan yang ada jenjang yang seperti tindak pidana biasa. Jadi harus lapor ke APPIDAN sini. Makanya itu tidak bisa jadi satu satu kesatuan gitu loh. Nah kayak misalnya kita harus nuntut berapa. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan Pak Rauf, saya nggak bisa berkomunikasi dengan polisi. Padahal kita dari awal sudah
sudah Satu include, kesatuan. sebenarnya sudah ini, akhirnya semua jadi masing-masing mutus lagi gitu loh. Kalau polisi bilang, oh nggak bisa, nah kalau saya bilang, oh nggak bisa naik, kayak gitu pokoknya, nggak bisa naik. Akhirnya yang kemarin kita musyawarah di awal itu putus gitu. Oh jadi menurut jaksanya nggak bisa naik. Nah akhirnya kan nggak bulat gitu. Baik Pak Rohop, mungkin ada penambahan ini kayaknya sih secara tidak langsung mengeluh ini Bu Jaksa ini Pak Rohop. Karena ditinggal sendiri kalau sudah naik penuntutan. Padahal kalau di dalam penyelidikan itu kita bareng-bareng katanya. Ya, memang betul sih apa yang sudah dikatakan oleh Bu Jaksa. Sebetulnya pada saat evaluasi rakor-rakor kita tentang Gakumdu, Bu ya, ini juga selalu kita sampaikan gitu terkait dengan masalah sarana dan prasarana. Dan ya mudah-mudahan sih ke depan itu semua diapresiasi gitu. Karena mereka juga tahu bahwa polisi dan jaksa yang sudah ditempatkan di sentra Gakumdu itu kan harus lepas dari institusinya gitu, harus berkantor di sentra Gakumdu. Itu menurut undang-undangnya. Menurut undang-undangnya. Dan ya ke depan sih kelihatannya kalau memang nanti anggarannya semua terpenuhi, ya sarana dan prasarana yang sesuai dengan apa yang dimaksud di undang-undang itu bisa terpenuhi lah. Dan memang itu menjadi evaluasi kita Bu setiap ada rakor-rakor Gakumdu terkait dengan penanganan pelanggaran pidana gitu. Ya termasuk juga ya masukan-masukan kita yang tadi Anak sampaikan itu masalah pasal-pasal yang bermasalah, multitafsir dan semacamnya. Ya itu juga yang kita tekankan lah terkait dengan hasil evaluasi tadi. Penting itu yang pasal multitafsir betul, itu harus sejalan itu. Iya. Harus sejalan, kalau kita nggak ketemu sejalan repot itu. Iya. Baik, mungkin intinya ada beberapa lagi memang yang harus diperbaiki mungkin begitu Pak Rohop dan Bu Mega ya, supaya lebih sinkron dalam bekerja, lebih seiring dan seirama. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Jaksa, ada dari staf juga, dari Paris Bu. Silakan Paris. Enggak, sebentar Pak Sedikin. Boleh Pak. Tadi kayaknya ada Panwascam 2019 nih, ada Pak Aryono, Pak Rudi. Mungkin dari mereka dulu kali baru gitu. Boleh. Kalau Mas Red. Ada Pak Rudi masih bergabung? Pak Rudi udah keluar tadi. Pak Aryono? Sudah tidak ada di forum ini kayaknya Bang. Ya, lanjut. Lanjut ya Bu Jaksa ya. Ingat kayaknya Bu Jaksa juga udah gelisah nih kayaknya. Ya. Udah pengen buru-buru nih, sabar ya Bu Jaksa ya. Silakan Paris, dilanjut untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Mega, saya mau nanya tentang pelanggaran TSM, Bu, tentang TSM di pemilu. Sebagaimana kita ketahui kan TSM itu ancaman hukuman terberatnya adalah diskualifikasi ya, apabila dia memenuhi unsur. Nah, yang jadi permasalahan di kalangan pemilu adalah TSM ini kan terstruktur, artinya dia melibatkan unsur pemerintahan, penyelenggaraan pemilu dan lain-lain. Terus sistematis, artinya dia merancanakan dan menyusun secara rapi dan masif, itu artinya berdampak luas dari penyelenggaraan pemilu sendiri. Nah, bagaimana apabila kita dalam internal Bawaslu menangani TSM tersebut? Apakah misalkan ada suatu pelanggaran yang bersifat TSM, baik pelanggaran unsur sara atau money politik. Nah, bagaimana apabila ada salah satu unsur TSM itu tidak terpenuhi? Artinya kan kalau TSM ini semua apabila dinyatakan TSM ini kan harus terpenuhi semua unsurnya Bu ya, dari terstruktur, sistematis dan masif. Nah kan untuk membongkar TSM ini kan berat nih Bu, kita membuktikannya atau pelaporan membuktikannya seperti struktur
seperti apa kita membuktikan tentang sistematisnya? Apakah langkah hukum yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri apabila misalkan salah satu unsur dari TSM itu tidak terpenuhi? Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, silakan Bu Jaksa. Ya, kalau kita mau mengenakan pasal yang mengenai pelanggaran yang asalnya ada unsur mengenai TSM, berarti kan harus terpenuhi semua unsurnya. Kalau kita nggak terpenuhi semua unsurnya, berarti kita nggak bisa mengenakan pasal yang mengenai TSM tersebut. Berarti kita harus cari pasal yang lain. Seperti Upaya itu. hukumnya cari pasal yang lain, apakah memenuhi pasal yang lain atau enggak gitu, Bu ya? Iya. Kalau kita mau menggunakan, kita yakin dengan adanya istilahnya, oh ini TSM, berarti kita sudah harus yakin bisa cari alat buktinya di situ. Terstrukturnya di mana, sistematisnya di mana, masifnya di mana. Berarti kalau kita menuduhkan oh, kena pasal nih, kamu kena pasal TSM-nya, umpamanya seperti itu. Berarti kita sudah yakin, kayak saya, Pak Abdul Rauf itu juga yakin bahwa ada alat bukti yang mengenai terstrukturnya, mengenai sistematisnya, mengenai masifnya. Seandainya setelah istilahnya ternyata kita nggak serta-merta, oh ini TSM, oh ini terus baru dicari alat bukti, nggak seperti itu cara kerjanya. Cara kerjanya alat buktinya dulu dikumpulkan, baru kita menentukan pasal. Kalau kita berani menentukan bahwa itu TSM, berarti kita sudah cukup alat buktinya. Kalau kita ternyata dikumpulin alat buktinya tidak mencukupi TSM, pasti kita tidak akan menggunakan pasal yang tersebut. Betul Pak Rauf? Mungkin ada tambahan, Pak Rauf, silakan. Ya, sedikit aja, Paris. Mungkin masih ingat di ingatan kita dan masih baru ya, masih hangat ya kasus di Lampung ya, Bawaslu Lampung menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon wali kota dan wali kota terpilih karena terbukti TSM, terstruktur, sistematif dan masif. Itu hasil kajian dari Bawaslu Lampung ya. Artinya gini, indikasinya adalah money politik dengan memanfaatkan bansos yang ada dan tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan lah, kayak gitu. Ada penyebarannya lah. Seluruh dapil lah ya. Ya, seluruh dapil yang ada, 50% atau berapa persennya lah itu ada penyebarannya. Nah, dari sidang adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung memutus bahwa KPU harus membatalkan calon terpilih tersebut. Gitu. Tapi lagi-lagi ketika kasus itu dipetun, nah ternyata dipetun ya, kalau nggak salah setelah itu dipetun atau apa tuh ya? Saya lupa. Kalau nggak salah dipetun ya. Yeah. Ternyata dipetun dimenangkan oleh calon yang kemarin didiskualifikasi oleh Bawaslu. Nah, ini kemarin sempat ramai juga, tapi dari pihak Bawaslu sendiri, pertama Bawaslu RI tetap mensupport hasil keputusan dari Bawaslu Lampung itu, dan sebetulnya kajian dan keputusan yang sudah dibuat oleh Bawaslu Lampung itu sudah benar. Cuma nggak tahu, mungkin yang dipetun itu tidak tahu permasalahan tentang proses TSM, bagaimana prosesnya gitu. Sehingga dia membatalkan hasil keputusan yang di Lampung itu. Cuma memikirkan ini tingkatan putusan ya. Pegawai negara Betul. Negara. Nah, itu. Mungkin seperti itu, Pak Aris ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Bung Paris sudah cukup jelas. Berarti kita kalau mau menentukan bahwa ini kejahatan TSM, kata Bu Mega adalah kita harus sudah mendapatkan alat bukti yang cukup ya Bu ya, karena menentukan TSM itu tidak gegabah dan tidak bisa sembarangan, karena ini pertarungannya luar biasa, karena bisa menganulir pasangan ataupun peserta yang terpilih. Terakhir nih Bu, katanya minta satu lagi Bu Jaksa dari Pak Riono, Grogol Petamburan. Silakan Bang, pertanyaannya. Halo Bang Riono. Halo. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu
Jakarta Barat, para pimpinan, narasumber dan sebagainya, mungkin yang ada di Bawaslu Jakarta Barat. Langsung aja. Jadi untuk pertanyaan saya adalah mengenai perkara pelanggaran pemilu yang terjadi di 2019 nih, menurut data yang saya ada ini berjumlah 2.724 perkara. Dari sekian banyak itu hanya 9% saja yang diputuskan ingkrah, dan itu terkait alasan terbesarnya adalah masih banyaknya belum adanya kesepahaman persepsi antara unsur-unsur yang ada di Gakundu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, pertanyaan saya, umumnya hal seperti apa yang belum ada kesepahaman tersebut? Saya rasa itu aja untuk para narasumber. Terima kasih. Dan apakah memang benar hal itu yang faktor terbesar dalam memutuskan suatu perkara pemilu? Terima kasih. Salam sehat selalu untuk yang di Bawaslu Jakarta Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Jaksa, ini langsung aja nih, katanya ada 2.000-an perkara. Nah, saya juga datanya nih, dari mana nih, Mariono ya? Apakah mungkin memang karena kan nanti bisa dijawab langsung oleh para OP maupun Bu Mega, karena hanya sekitar 9% Bu yang masuk di Bawaslu. Pertanyaannya, apakah belum ada persamaan persepsi antara 3 unsur ini Bu, baik Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan? Silakan Bu Mega. Oke. Jadi seperti ini, kita umumnya itu memiliki persepsi masing-masing mengenai unsur-unsur pasal. Pada saat kita persepsi unsur pasal polisi begini, unsur pasal kejaksaan begini, persepsinya Bawaslu seperti ini. Nah, pada saat masuk satu laporan, terus dikenakan misalnya, oh kita kena pasal yang ini, umpamanya kena pasal 28I kalau nggak salah ya Pak, ya seperti itu contohnya. Terus pada saat itu unsurnya begini, di tempat ibadah dan pendidikan kalau nggak salah ya Pak ya, tempat ibadah dan pendidikan. Nah, kalau menurut persepsi jaksa atau menurut persepsi jaksa penuntut umum pada saat sentra gabung itu akan jadi satu unsur, satu kesatuan, bahwa itu adalah tempat masjid tapi juga tempat PPQ Pak, pembelajaran. Nah, ada lagi bisa terpisah. Nah, atau ada lagi persepsi lain. Nah, kalau menurut kita kalau namanya terpisah itu seperti ini, tempat ibadah atau tempat pendidikan agama atau tempat apalagi seperti itu. Nah, itu unsur terputus-putus. Jadi bisa alternatif, bisa di sini bisa masjid itu untuk ibadah aja atau masjid itu untuk tempat serambinya untuk pendidikan seperti itu. Nah, persepsi seperti ini belum bisa menyatu di antara tiga lembaga ini. Jadi makanya tadi Pak Rob bilang perlu adanya persamaan persepsi untuk unsur-unsur pasal. Mungkin perlu terbit bahwa ini loh persepsinya hanya ini, tidak boleh pakai persepsi yang lain lagi, pokoknya seperti itu. Nah, itu akan jadi bulat, jadi tidak akan ada misalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sedangkan kalau kita sentra Gakumdu itu harus bulat, tiga-tiganya harus setuju. Tidak ada yang misalnya ini A, ini B, ini C, itu nggak bisa. Jadi harus bulat gitu loh, Bang. Jadi kalau cuman jaksanya aja, polisinya aja, atau bawaslunya aja nggak bisa. Jadi namanya sentra Gakumdu itu tiga-tiganya harus setuju bahwa ini misalnya A, B, itu. Nah, itu umumnya memang selama saya jadi di sentra Gakumdu itu jadi kendala. Karena nggak ada persamaan persepsi, itu benar-benar kendala. Karena kita akan saling ngotot, istilahnya. Persepsi saya benar. Mempertahankan argumennya masing-masing. Iya, betul. Kebenarannya masing-masing. Gitu. Saling akan argumen masing-masing. Nah, apakah benar itu jadi salah satu yang kendala terbesar? Benar, Pak. Kenapa? Karena memang kalau nggak jadi bulat, Pak Raub nggak setuju, kita juga, kalau Pak Raub nggak setuju, kita setuju, nggak bisa. Kita setuju, Pak Raub setuju, kita nggak bisa juga. Jadi itu
kita harus setuju, kita harus bulat. Kenapa? Kita keluar pun biar enak. Bahwa kita tuh emang benar unsurnya begini, unsurnya. Kenapa yang masuk ke atas itu misalnya dari umpamanya dari data 2000 kok jadinya tinggal 9%? Karena kita kan harus bahwa suatu tindak pidana itu harus memenuhi unsur pasal yang dituduhkan. Umpamanya cuma memenuhi, saya lakukan pencurian. Saya kalau pencurian itu kan misalnya mengambil barang sesuatu milik orang lain untuk dimiliki. Kalau mengambil barang sesuatu tanpa hak. Nah, kalau itu misalnya masih setengah punya dia, tidak terpenuhi unsur. Jadi itu pasal lagi seperti itu, Pak. Jadi memang nggak serta-merta 2000 laporan, 2000 yang naik, nggak serta-merta. Kita pilih, kita saring yang memang benar memenuhi unsur. Karena kita nggak, karena sudah biayanya mahal untuk pemberkasan, ujuk-ujuk naik ke pengadilan pun bebas, kan nggak lucu juga seperti itu. Kan kita nggak kerja, kita main lapor, ya setuju naik, ya nggak setuju juga, ada seperti itu juga prosesnya. Seperti itu, Pak. Jadi nggak kok 2000 laporan, terus serta-merta 2000 juga yang naik ke pengadilan, nggak seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Leono. Gimana, Pak Leono atau Pak Rauf mau menambahkan? Silakan, Pak Rauf. Ya, tambahan sedikit, Pak Riono. Ya. Mungkin ribuan itu skalanya nasional ya, Pak Riono. Ya, betul. Gini, sebetulnya yang dibahas di Sentra Gakumdu ketika ada indikasi tindak pidana, kalau memang unsur-unsur terpenuhi, maka terhadap pasal yang dituduhkan, oke lah pidana. Tetapi kalau ada celah hukum lain, nah itulah celah hukum lain itulah yang akan diberikan kepada terlapor. Misalnya, di situ dari hasil sidang Gakumdu kita ada indikasi pelanggaran kode etik, maka rekomendasinya adalah ke DKPP. Kemudian ada indikasi pelanggaran ASN, maka kita Sentra Gakumdu itu merekomendasikannya ke KASN. Tidak murni atau tidak ansih itu adalah tindak pidana murni gitu, pidana pemilu murni gitu. Artinya masih ada klasifikasi lain atau celah hukum lain yang perlu kita rekomendasikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Itu Pak Riono ya. Satu lagi tadi bahwa menyamakan persepsi itu memang agak sulit ya. Pertama di samping pasal-pasal yang ada terkait tindak pidana itu multitafsir, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Mega ya. Apa namanya? Misalnya gitu. Misalnya tadi juga sudah dicontohkan tempat pendidikan dan ibadah itu ada kata dan. Mungkin kalau terputus garis miring atau bisa satu tempat gitu. Orang hukum mengerti lah semua barangkali itu. Misalnya tempat ibadah pun itu harus diperjelas juga. Kita kemarin menangani kasus masalah tempat ibadah, kita udah manggil saksi ahli loh. Nah, masalahnya itu adalah budaya Tionghoa, Konghucu gitu. Nah, kita sendiri semua masih pada awam. Nah, kita perlu saksi ahli terkait dengan tempat ibadahnya Konghucu. Nah, persepsi kita di situ masing-masing institusi itu apa namanya melakukan argumen sehingga kalau udah ada saksi ahli, kita bisa memetakan, kita bisa mendefinisikan yang dimaksud tempat ibadahnya itu loh. Kalau yang namanya altar itu bukan tempat ibadah, ya, seperti itulah multitafsir. Sehingga bukan berarti itu dimentahkan Sentra Gakumdu, tidak, karena memang unsur yang dituduhkan terkait dengan tempat ibadahnya itu tidak masuk gitu. Mungkin itu Pak Riono tambahannya. Ya. Baik, gimana Pak Riono? Cukup jelas jawabannya? Sangat jelas, Bang. Terima kasih, sangat jelas. Ya. Baik, mungkin dicukupkan saja diskusi kita hari ini, ngopi kita hari ini, walaupun ngopinya di tempat masing-masing. Kebetulan saya juga ngopinya nih. Nanti kalau enggak, nanti saya kirim nih dari Bawaslu Jakarta Barat. Baik, Bang Dikin, kirim. Ya. Saya kirim kopi gajah duduk. Sebelum kita tutup acara ngopi Bawaslu kita hari ini, saya boleh meminta aplaus kepada semua peserta bahwasanya atas kerja keras Gakumdu Bawaslu Jakarta Barat mendapatkan sebuah award Ibu Mega. Bawaslu Kota Madia Jakarta Barat sebagai penanganan pelanggaran pidana terbaik ketiga se-Indonesia. Boleh di-aplaus teman-teman semua untuk Bawaslu Jakarta Barat. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Mega khususnya sebagai narasumber, kepada Bapak Abdul Rauf, kepada Ibu Fitriani, kepada Oding Junaidi,
Pak Ahmad Jubaidillah, Pak Abdul Syukur, Pak Kamso dan Bu Neneng atas waktunya. Luar biasa sekali. Saya atas nama moderator meminta maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata, dan semoga kedepannya lembaga yang sama-sama kita cintai ini bisa berbuat lebih baik lagi dalam menegakkan proses demokrasi dan menegakkan keadilan pemilu. Baik, sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu doa penutup dari Saudara Fahru Roji. Kepada Saudara Fahru Roji, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Sodikin, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Citra Jakarta Barat beserta jajarannya, para partisipan yang mengikuti acara ngopi Bawaslu pada siang hari ini, dan tentunya yang begitu sangat kita kagumi dan kita hormati narasumber kita yang sudah lama kita kenal bersama, khususnya oleh Bawaslu Jakarta Barat karena beliau dalam anggota dari sentra Gakumdu Bawaslu Kota Jakarta Barat. Baik, agar apa yang sudah kita lakukan pada siang menjelang hari ini mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lakukan, mari kita tutup dengan lantunan doa, yang mana doa ini akan dipimpin secara Islami. Bagi yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan ala hadihin yang oleh kulanya bicara ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu wa tabi'in tabi'in wa la wa malaikatu wa karim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Irfan hadiah kasiran muslim. Ini sama al-adawah. Ya yusanna fil musta'ina wa ala rabbika tawakkal ya ibadi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, terima kasih kepada Bapak Sodikin selaku moderator pada acara ngopi Bawaslu kesempatan hari ini. Kami kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Tri Megawati. Bu Mega jangan kapok ya. Nanti kalau misalkan ada waktu kita undang lagi untuk berdiskusi. Ada pengumuman nih. Apa tuh? Silakan. Siap, Bu, siap. Saya ini nih, pamitan ini saya dapat SK baru. Waduh, kemana, Bu? Jadi pindah kemana, Bu? Saya pindah ke Kejaksaan Agung. Wede. Kejaksaan Agung ya. Mantap. Mantap, Bu. Semoga berkah ya, Bu. Kalau ada salah dan kata. Ya. Bu, jangan Bu SK-nya Bu. Nanti kita mau kirim ini loh Bu, piagam. Apa? Sertifikat narasumber nanti harus kejaksaan loh. Senin enggak? Senin masih di sini. Oh, Senin. Baik, Senin nanti insya Allah saya ke kantor kali Bu untuk kirimkan itu ya. Piagamnya. Siap. Patur nuwun sekali lagi Bu Mega. Mohon maaf. Terima kasih ya Bu Mega. Semoga sehat terus. Sukses di tempat baru. Terima kasih Bu Mega atas waktu dan pencerahannya. Jangan lupa makan-makan perpisahan dulu ya. Oke, makan-makan ya. Siap. Kalau udah di Kejaksaan Agung mampir-mampir ke bawah.